Apa ya? Ngapain? Dah. Iya, itu tandanya. Halo semuanya, kali ini aku nggak sendirian. Jadi di video kali ini akhirnya aku ketemu sama orang. Masa? Beneran ketemu. Iyalah. Karena biasanya cuman di apa sih? Telepon Biasanya aku gitu ya? iya. Dan kayak itu tuh nggak afdol lah ya. Nah kali ini udah berkesempatan ketemu salah satu teman lama aku. Teman lama. Ya iya sih, karena memang kita udah nggak ketemu selama berapa ya, Jos? Iya ya, udah lama 3 banget tahun. ya? Iya, 3 tahun. Kita udah nggak ketemu 3 tahun, padahal dulu di SMA kita ketemu tiap hari. Iya, parah sih. Karena satu kelas. Iya. Jadi ya pasti ketemu tiap hari. Jadi gimana kalau gue kenalan dulu ya? Silahkan. Boleh ya? Halo semuanya, nama gue Jose. Nah, gue ini sebenarnya sama Sazo udah temenan dari kita SMA gitu loh. Kita sekelas bareng, se-ekskul bareng, se-band bareng ya. Sebenarnya gue tuh punya channel YouTube juga gitu loh, kalau kalian mau cek gitu ya. Di depan, Jadi banget, gue tuh gila. mau promosi langsung dari sekarang gitu ya. Jadi Branding. channel YouTube-nya itu kalau kalian mau cari aja X. Nah, pokoknya nanti ditambahin sama Sasa gambarnya di sini. Pokoknya di bawah juga ada, Iya. udah pasti ya. Dah, gitulah. Oke, langsung dicek aja ya teman-teman. Nah. Kali ini sebenarnya kenapa ngajak Jose? Satu, karena kita udah lama gak ketemu. Oke. Jadi kayak gimana sih, pengen aja bersilaturahmi gitu kan. Terus kayak Jose itu punya cerita yang gak gue dapet dari teman-teman yang lain. Dan menurut gue itu cerita yang patut dibagikan karena itu bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Nah, sebenarnya gue mau nanyain aja sih Jos. Jadi yang gue tahu, jadi kan semua orang mungkin yang kenal Jose tahu kalau Jose itu kuliah di US. Ya, pernah sekolah di US. Iya, Ya. dan ngambil jurusan penerbangan. Penerbangan. Pilot dong berarti ya. Pilot. Nah, tapi nih teman-teman, tiba-tiba banget, kan kita nggak pernah ketemu ya, jadi Iya. bener-bener nggak tahu apa-apa kalau nggak di Instagramnya dia gitu loh istilahnya. Terus tiba-tiba pas gue liat Instagramnya, loh kok di Jakarta gitu. Nah. Terus kok bahkan ada video dia nari-nari di MOPDB-nya, apa Iya. sebutannya Yap. kalau di sana? FYP sebutannya. Pokoknya Iya. itu first year program. Ya gitu-gitulah. Nah, sekarang tapi ada mobil mau lewat jadi kita cut. Nah, jadi karena waktu itu akhirnya aku lihat tadi di FYP-nya itu yang kata Jose, terus aku kayak ini dia udah kelar kah kuliahnya, tapi ngapain kuliah lagi gitu loh. Benar. Itu pertama kali mikir kayak gitu. Terus tiba-tiba ngambil film. Wah, ini ada sesuatu nih. Tapi kan ya gimana ya, nggak mungkin tiba-tiba serta-merta nanya dong. Jadi di kesempatan kali ini aku bisa nanya langsung ke orangnya. Nah, Coba Jos ceritain, emangnya awalnya memang di sana gitu. Udah kelar apa belum? jadi sebenarnya awalnya kan gue ini disuruh sama orang tua gue buat kayak jadi pilot gitu. Coba aja dulu jadi pilot gitu kan. Nah, kata gue, ya udah kalau emang gue juga bukannya nggak mau gitu loh. Cuman memang gue passionnya itu sebenarnya dari awal gue udah tahu gue pengen ke arah film gitu loh. Cuman kata orang tua gue, udah coba aja dulu jadi pilot karena mama papa gue kan emang udah biasa sama penerbangan. Jadi mereka udah tahu lah soal-soal tentang kayak gitu-gitu. Nah, habis itu di situ karena Pak, yang gue tahu pilot tuh bisa selesai cepet kan, bisa setahun gitu, bahkan bisa kurang dari setahun gitu kalau di sekolah di sana. Nah, jadi gue kayak ya udah nggak apa-apa lah setahun, anggap aja gap year gitulah, anggap aja nggak apa-apa kan, kalau emang gue nggak suka ya udah gue bisa pindah. Bener Emang sih, mereka juga bener bolehin sih kok, pikirannya. nggak apa-apa, Iya. cobain aja dulu. Ya udah, emang mereka yang suruh juga, jadi gue kayak ya udahlah, nggak masalah gitu loh. Walaupun emang awalnya gue juga agak bilang nggak usah coba-coba lah, langsung aja kuliah gitu, karena emang gue pengen kuliah gitu kan. Nah cuman karena mereka kayak udah coba aja, jadi gue kayak ya udahlah coba. Akhirnya setelah kita coba ternyata bukannya gue nggak suka atau nggak mau ya gitu, cuman ternyata sekolah yang di sana itu agak gimana ya sistemnya, agak kurang bagus aja gitu loh. Maksudnya dari dulu yang ke yang sekarang menurun gitu. Jadi kadang kita kan cerita ya sama alumninya gitu. Nah terus alumninya juga pada kayak minta maaf gitu. Mereka bilang sorry ya kok sekolahnya jadi gitu ya sekarang gitu. Nah mereka juga jadi nggak enak gitu sama kita sebenarnya. Nah akhirnya apa ya? Karena gue juga sebenarnya pengen kuliah dan pengen film, jadinya gue mulai menurun motivasi gue buat belajar jadi pilot gitu loh. Nah sedangkan teman-teman gue di sana walaupun agak lama, cuman mereka
nggak apa-apa karena mereka kan emang passionnya pengen jadi pilot gitu loh, makanya mereka bertahan. Cuman gue kayak aduh gue nggak tahan nih gitu-gitu. Nah rencana awalnya gue pengen rest gitu di sini, terus apa ya gue pulang gitu buat ngobrol, boleh nggak kalau gue lanjut kuliah. Tapi kalau emang gue nggak boleh ya nggak apa-apa, gue terima gitu kalau emang dibilang nggak boleh. Nah ya udah akhirnya ternyata mereka bilang ya udah nggak apa-apa, boleh kuliah aja lanjut. Ya udah akhirnya pilotnya sudah tidak, jadi gue ulang kuliah lagi deh tahun 2019 gue daftar kuliah gitu. Tapi itu kelar gak? Belum? Hitungannya belum Nah, selesai? jadi gini, dalam pilot nih kalau misalnya kalian nggak tahu ada 4 tingkatan gitulah ya. Ada A, B, C, D. Nah, gue ini udah sampai di A. A itu udah lulus. Nah, B, C, D-nya gue belum. Jadi kalau mau dibilang lulus semua tuh enggak gitu. Tapi gue udah lulus yang ini nih. Nah, sebenarnya dengan satu ini lu udah boleh nerbangin pesawat gitu. Sebenarnya boleh, cuman bukan pesawat-pesawat besar gitu loh. Kalau lu tahu yang kayak Captain Vincent itu yang pesawat kecil, nah itu gue bisa, boleh. Itu tuh udah boleh gitu. Cuman kalau pesawat besar nggak boleh. Pilot hitungannya udah dong. Sebenarnya udah hitungannya. Kalau mau dihitung udah. Cuman kalau buat kerja kayak bawa airline gitu nggak bisa. Oh iya, iya, paham. Sebenarnya awal-awalnya ya udah oke aja gitu loh. Ternyata ya udah kan. Sebenarnya itu kita kayak belajar nyetir aja kan. Nah, cuman makin lama ya nggak ada, karena nggak ada motivasi sih sebenarnya gitu-gitu. Tapi hitungannya didukung banget ya berarti ya Jus ya? Sebenarnya didukung aja sih. Karena lu diperbolehkan juga berarti kan untuk itu sempat debat nggak? Sebenarnya mau dibilang debat tuh gimana ya? Maksud gue udah pasti orang tua gue gimana ya? Maksudnya kan gue jadinya harus ngulang 2 tahun di bawah yang harusnya gue kuliah kan. Harusnya kan gue daftar kuliah 2017. Tapi sekarang kan jadi 2019 gitu kan. Pasti kan kalau ditanyain sama orang-orang gitu kan kayak jawabnya juga agak gimana gitu kan. Iya kan, karena telat. Gue juga ngerti pasti perasaan mereka gitu loh. Maksudnya pasti mereka juga agak malu-malu gitu jawabnya. Kalau ditanya udah selesai belum? Gimana jawabnya ya? Jelasinnya dibilang ribet banget gitu loh, iya. Jadi ya udah. Tapi sebenarnya sih kalau masalah didukung atau enggak, ya gue bisa bilang 50-50 sih. Lu sempet bingung gak sih passion lu di mana? Bingung lah. Bingung. Antara pilot atau maksudnya ya gitu? Enggak, gue bingung karena gue tuh sebenarnya nggak punya satu hal spesifik yang gue bener-bener kayak suka. Karena menurut gue itu everything is okay ya? gitu loh. Nggak masalah juga kalau gue jadi ini juga gue nggak masalah sih. Kalau emang skill gue bisa gitu loh. Iya sih. Kalau Jose kan memang dia juga bingung gitu kan. Maksudnya di mana aja dia bisa. Tapi bahkan di aku yang posisinya aku udah fix psikologi, itu tuh bingungnya tetap aja ada gitu loh maksudnya. Ngerti gak sih? Jadi kalau teman-teman belum tahu kan aku kuliah di jurusan psikologi. Dan ini tuh udah aku pengen dari SMP. Jadi gimana ya? Udah klek gitu loh, ngerti gak sih? Kayak udah kling. Kayak nggak tahu sih. Kalau orang-orang nyebutnya quarter life crisis, tapi aku nggak tahu menurut kalian gimana. Itu kan sebenarnya krisis yang dialami orang di antara umur 20 sampai 30. Katanya begitu. Jadi ini tuh krisis ketika orang tuh bingung sebenarnya kamu tuh maunya apa, mau berkarya kemana, hidupmu tuh mau tujuannya apa gitu. Gimana ya? Kita kan mikir nggak sih Jos, nanti kerja gimana, kayak mau jadi apa nih gua gitu. Kayak aku psikolog aja bisa banyak cabangnya. Terus nanti lu bingung lagi, S2 dulu apa kerja dulu. Tapi quarter life crisis tuh setahu gue ya, kalau salah tolong dibetulkan ya. Nih, ini ya. Apa ya? Menurut gue, setahu gue tuh quarter life crisis itu termasuk yang kayak kita gimana ya? Itu kan quarter life karena biasanya 25 kan gitu kata orang-orang. Ya, orang 25. Quarter kan gitu. Ya dari 100 tahun kan quarternya 25 gitu kan. Nah, terus apa namanya? Biasanya umur 25 tuh orang udah pada lulus kuliah, orang udah banyak lah yang di 25, ada yang udah lulus, ada yang udah mulai startup, ada yang udah nikah, gitulah pokoknya di 25 tahun tuh banyak yang terjadi gitu. Dan apa ya, jujur menurut gue merasa quarter life crisis itu bukan sekarang sih, kemarin itu pas mulai karena apa ya, gue ngelihat teman-teman gue udah selesai ini, orang udah pada mau skripsi, gue baru mulai, baru start. Itu termasuk gak sih menurut gue sih termasuk ya. Karena gue bener-bener gimana ya, gue ngerasa gue belum jelas nih tujuannya mau kemana. Dan gue nggak tahu, walaupun gue tahu gue suka dan passion di bidang film, tapi kan gue nggak tahu ke depannya gue bakal gimana. Sedangkan teman-teman gue udah pada nyusun ke skripsi, ada yang udah gini. Sekarang gue juga masih single, teman-teman gue udah pada ada pacar semua. Nah, oke teman-teman. Sekarang aku mau nanya ini, Jos. Apa nih? Selama ini ada nggak sih ketakutan dan kebingungan yang dirasain hari-hari ini? Sebenarnya ketakutan dan dulu kebingungan yang paling-paling gitu. Iya, itu tuh pasti banget gitu loh. Apalagi gue harus mulai ulang gitu kan, kayak restart
your life gitu loh. Maksudnya orang normal biasanya SD, SMP, SMA, kuliah gitu kan langsung. Nah gue SMP, SMA udah kuliah, gue harus ulang lagi buat kuliah lagi gitu loh. Maksudnya ketakutan dan kebingungan tuh ada sih, karena ya gimana ya, gue nggak tahu. Masalahnya gue ngulang ini aja, walaupun gue tahu itu passion gue nggak tahu itu nanti kedepannya bakal gimana kan. Gue nggak tahu masa depan gue nanti gimana, bener nggak nih yang gue ambil, sia-sia nggak nih yang gue ambil kayak gini gitu kan. Jadi ya sampai sekarang pun gue masih mempertanyakan itu loh, kayak pasti bingung sih buat ngambil sesuatu, apalagi kayak perubahan gitu-gitu. Ya tadi lagi sih, paling sering bingung tuh bener apa salah sih yang kita ambil ini gitu. Betul sih. Kalau aku lebih ke, kalau sekarang kan berarti ceritanya beda nih. Maksudnya cerita aku dan cerita Jose ini beda. Iya. Kalau Jose berarti kan misalkan berapa tahun ke depan dia akan fokus tentang kuliahnya. Kayak udah ada jalan yang pasti lagi. Walaupun nggak pasti-pasti amat. Iya, tapi gue tahu. Oh ya, gitu gue kan. kuliah aja dulu. Beberapa Ya, tahun ke depan kuliah. Gitu. Lihat ya. nanti gitu kan. Tapi kayak aku udah mau selesai. Semester depan nih gue skripsi. Dan skripsi harus cepet kelar, kerja dapat nggak gitu kan. Itu pertanyaan pertama deh, kira-kira kerjanya dapat apa enggak, dan kalaupun udah dapat apa enggak, cocok nggak nih lingkungannya. Ternyata ntar bosnya gimana enggak, ntar gonya overwhelm apa enggak. Jadi kayak nggak tahu ya. Dan jujur gue tuh memandang diri gue sangat optimis. Jadi kalau tiap kali ada masalah gue nggak takut, kayak sini sedap gitu. Gue suka banget orang gini, karena gue selalu percaya nggak pernah ada masalah yang nggak kelar. Benar, selama apapun itu kelar, tapi pasti kelar gitu. Tapi nggak tahu kenapa aku bahas hal ini, kenapa aku akhirnya naikin hal ini di sini, karena hari-hari ini tuh ada perasaan itu. Jadi kayak sanggup nggak ya? Iya. Sanggup nggak ya, bentar nih, gue udah kelar kuliah, gue kemana nih abis ini gitu istilahnya. Aku ngeliat LinkedIn, mereka tuh sangat suportif. Maksudnya itu sosial media yang sangat suportif banget sebenarnya. Cuman kan di situ juga banyak branding ya. Dan itu memang dipergunakan orang, dan memang sudah seharusnya dipergunakan untuk branding diri sendiri. Jujur aku ngepost pertama kali di LinkedIn tuh lama banget mikirnya. Kayak sumpah gue deg-degan, gue sakit perut. Cuman buat ngepost hal sederhana aja yang cuman ceritain hidup gue, achievement gue apa, itu sedeg-degan itu. Karena apa? Ngelihat orang lain, ih gila, keren banget dia udah nyampe sini. Iya. Apalagi di LinkedIn tuh ada jobnya. Itu iya. Ya itu sih, kalau gue bilang salah satunya kenapa kayak gitu ya karena kita banding-bandingin gitu nggak sih? Iya, maksudnya gimana ya? Secara natural tanpa kita sadari kita pasti membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Apalagi kalau pakai sosial media gitu loh. Maksudnya kita lihat aja orang ini misalnya ya, kayak masa-masa sekarang kan lagi susah banget tuh buat yang namanya produktif gitu loh. Terus kalau kita ngelihat orang ngepost aja, pasti tanpa kita sadari kita mikir kayak dia ngepost, gue kok nggak ngapa-ngapain ya, apa hidup gue nggak ada apa-apa gitu loh. Pasti kita juga kadang mikir gitu sih menurut gue. Walaupun itu natural tapi ya tetap harus diimbang-imbangi kan. Iya benar. Nggak tahu di saat ini aja kayak mulai mikir lagi. Iya, gue juga sebenarnya kayak menjalani perfilman ini aja, gue optimis gitu loh. Gue bisa kok, nih, fix nih, aman gitu. kok. Iya aman gitu loh. Cuman kayak bener sekali-sekali tuh gue jadi mempertanyakan bingung juga, aja, ngerti nggak tahu kenapa bingung gitu loh. Iya, kayak tapi gue cocok nggak sih sebenarnya? Iya, apalagi nih gue tuh paling takut sebenarnya ya, gimana nanti kalau di lingkungan kerja ternyata tidak sesuai dengan apa yang gue pengen gitu loh. Perasaan menurut gue kayak gini, kok nggak gini gitu loh. Terus kamu nggak mungkin balik lagi? Iya kan nggak mungkin. Nggak mungkin kuliah lagi dong. Nggak mungkin kan? Udah ya gimana ya, udah terlewati gitu loh itu masa-masanya. Dan mau nggak mau ya sekarang harus lo hadepin. Itu sebenarnya yang kayak takut banget gitu. Benar. Dan kadang tuh gini sih, kalau gue ngelihatnya karena banyak banget pilihan, Jos. Oh iya. Sekarang tuh di dunia ini banyak banget pilihan. Kalau zaman dulu mungkin orang nggak tahu YouTube, orang nggak tahu nih bisa jadi apa. Tapi sekarang banyak banget. Maksudnya cabang jurusan aja terus-terusan. Dulu mana ada film gitu loh. Oh iya benar. Film tuh bukan jurusan sih, ya cuma kan? Kayak ya udah kalau lu mau. Dulu tuh hobi doang. Iya hobi. Ya tapi sekarang ada jurusannya, dan akhirnya lu tuh rating nih kayak bentar. Gue masuk mana ya? Mungkin itu sih kalau gue bilang kenapa orang-orang yang sekitar ini lama-lama makin bingung dan akhirnya memunculkan krisis ini. Benar karena sih. Itu karena pilihannya juga banyak.
Iya. Akhirnya kamu ngecocokinnya tuh banyak banget gitu loh. Mungkin gini, kalau mikirin pasti mikirin. Cuman krisis itu kan ketika pemikirannya jadi jauh kemana-mana gitu kan. Akhirnya itu mengganggu gitu loh. Akhirnya kamu jadinya bingung, mau ngapain bingung, apa-apa ragu. Dan kemarin tuh sebenarnya aku nyoba-nyoba nonton film tentang ini kan. Bukan film sih, video kayak TEDx gitu loh tentang quarter life crisis. Dan yang aku bisa pelajari dari video ini adalah, gak tau sih lu setuju apa nggak, tapi gue sih setuju. Lu harus pertama banget nih caranya gimana adalah lu nemuin orang-orang yang tipe yang percaya sama mimpi orang. Gimana benar, iya ngerti. Pokoknya apa ya, kalau kita ngomongin soal mimpi kan nggak semua orang bisa percaya gitu loh. Iya itu gitu loh. Biasanya kan udahlah realistis aja gitu, ngapain jalanin mimpi. Maksudnya kalau ada pekerjaan yang pasti aja gitu loh. Maksudnya orang kan ya udah pasti orang butuh uang kan buat melanjutkan hidup ya iyalah. Nah, tapi pada saat lu mengutarakan mimpi, kenapa orang-orang banyak takut kan karena kayak mimpi itu kan nggak jelas gitu kan ya. Iya. Maksudnya kamu baru mau nyoba. Iya, baru mau nyoba gitu loh. Nah, jadi makanya ya itu cuma memperjelas aja sih gimana tipe orang yang percaya mimpi gitu loh. Beda-beda Jos responnya. Ih nggak apa-apa, cobain aja siapa tahu gitu kan. Tapi ada yang bilang, ya biasanya sih orang nyoba-nyoba itu gagal. Nah, gitu. Itu yang support dia itu dia nggak salah. Ini gue nggak nyalain siapa-siapa. Iya, ya. Nggak salah. Dia ngingetin juga kadang, kayak maksudnya belum tentu berhasil loh. Iya. Cuman kadang ketika lu merasa bingung banget, lu tuh butuh orang-orang yang memang bisa ngeyakinin lu kalau udah cobain aja. Iya. Kayak lu nggak pernah tahu kalau lu nggak pernah nyoba. Benar sih gitu. itu. Terus apa lagi? Gitu. Terus yang kedua adalah tadi, jangan banding-bandingin hidup lo sama orang lain. Benar, karena menurut gue sendiri juga kita beda-beda gitu yang kita jalanin gitu loh. Iya. Kayak orang nggak tahu lu struggle-nya apa. Mungkin yang lu struggle gue enggak, mungkin yang gue struggle lu enggak gitu. Jadi gimana ya? Kita bandingin juga nggak sama gitu loh. Jadi maksudnya kalau mau bandingin mobil A sama mobil B nggak bisa juga gitu loh, karena beda mobil misalnya kayak gitu ya. Misalnya nih psikolog, condongnya apa sih? HRD. Ya. Paling gampang jadi HRD. Akhirnya semuanya. Padahal itu bukan passion dia. Benar. Gimana ya? Kan kita pasti mikir ya, lu pilih passion apa realitas. Iya. Lu pilih passion apa nyatanya gitu kan istilahnya. Nah, akhirnya orang bakal mikir, aduh, apa gue ngikutin kayak yang lain aja yang udah pasti-pasti. Ya. Nah, itu tuh sebenarnya pikiran yang sebenarnya nggak sepenuhnya salah, tapi di saat-saat kayak gini menurut gue nggak aku sarankan sih. Karena gimana ya, kadang lu tuh memang dilahirkan, lu tuh ada di dunia ini karena untuk ngelakuin yang lain, bukan kayak orang lain, ngerti nggak? Benar. Ya gimana ya, kalau soal struggle, pasti struggle sih. Dan kadang kita mikir aja, oh enggak kok yang itu lebih struggle-nya lebih dikit. Iya. Padahal kayaknya nyatanya nggak begitu. Iya. Setiap kerjaan, setiap step dalam hidup lu tuh pasti punya ada struggle-nya masing-masing. Jadi nggak usah kayak mau menyamakan diri dengan orang lain gitu loh, nggak usah, karena kamu sama dia beda. Benar. Sebenarnya kita tuh bukan yang expert ya. Iya. Aku juga belum jadi psikolog, gue juga baru sarjana aja. Maksudnya kita tuh masih umur 20 juga gitu loh. Sebenarnya video ini dibuat biar kalau misalkan ada teman-teman yang merasa bingung, kayak nggak tahu kedepannya lagi kayak mau gimana, takut gitu-gitu. Maksudnya kita juga mau kasih tahu kalau kita tuh ya juga masih merasakan hal yang sama gitu loh. Iya. Mungkin kalian ada yang ngerasa yang nggak seberat kalian gitu-gitu. Cuman ya menurut gua ya, kalau kita tahu ada orang yang punya pergumulan yang sama kayak kita, di situ kita jadi lebih tenang aja gitu loh. Oh kita nggak sendirian gitu loh. Oh ternyata orang lain tuh ngerasain yang sama juga gitu loh. Jadi kadang soalnya pas kita bergumul gitu kita merasa kayaknya cuma gua doang dah yang kayak gini gitu-gitu. Dan jadinya kita jadi kayak apa ya? Jadi keras sama diri kita sendiri gitu loh. Karena menurut kita yang aneh gitu loh. Kalau aku sih ngerasa sekarang aku udah gak terlalu takut lagi. Ya karena ya gue udah nonton banyak video juga sih sebelumnya. Dan itu juga yang bikin aku bikin video ini, karena kali aja kalian abis nonton video ini kalian jadi gak terlalu takut gitu loh. Itu loh tujuannya sebenarnya. Jadi intinya kalau ketika teman-teman ngerasa kayak aduh tiba-tiba yang udah punya banyak achievement ya anggaplah, terus ngeliat orang lain, ternyata dia lebih ternyata yang ini ternyata gue belum ada apa-apanya atau segala macam. Jangan sampai itu terlalu overwhelm pikiran kalian dan akhirnya ya benar kata Josie tadi, jadi too hard on yourself jadinya. Yang padahal sebenarnya tuh enggak kayak gitu kok gitu. Kita cuma nggak tahu aja struggle dia kayak apa gitu. Kalau ada yang merasa bingung atau segala macam nggak apa-apa, cuman kalian juga harus tahu kalau kita nggak bisa diem aja, itu sih sebenarnya. Gini, jadi walaupun ini hal yang wajar, tapi tidak bukan seharusnya dibiarkan gitu. Bukan berarti kita harus biarin gitu. Coba hal baru. Gitu.
take risk, walaupun itu sangat menakutkan sih. Ya walaupun aku tahu sih nggak semua orang punya kesempatan yang sama, tapi selama kamu bisa ngelakuin apa yang kamu bisa, lakuin aja. Gitu. Bener. Lakuin aja, karena kita nggak pernah tahu. Iya. Kita juga nggak pernah tahu kalau tiba-tiba Jose jadi YouTuber beneran nantinya, siapa yang tahu gitu loh maksudnya. Taunya video ini dilihat sekian tahun berikutnya dan kayak ini dulu pas ngerintis. Nggak ada yang tahu gitu loh teman-teman. Pokoknya apapun yang teman-teman rasain sekarang itu nggak apa-apa dan wajar aja, tapi tetap harus punya plan ke depan mau gimana gitu istilahnya. Jangan terlena dengan ketidak apa-apaan juga. Iya. Gitu. Iya. Jadi Gitu tetap maksudnya. punya plan, tetap lakuin sesuatu tentang hal itu gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, take your time aja. Iya, take your Semuanya tetap time. punya proses masing-masing. Benar. Oke deh teman-teman, aku harap teman-teman juga bisa paham kenapa kita bikin ini dan semoga pesannya pun tersampaikan. Ya. Terima kasih Jose yang Sama-sama. udah mau bantuin. BTW kalau kalian lihat tiba-tiba videonya jadi bagus, karena ini pakai kamera juga. Nggak apa-apa. Ya, pokoknya kita tuh sebenarnya nanti gue juga bakal buat ngobrol-ngobrol gini juga iya. di channel gue. Ya nanti kalian boleh cek aja kalau emang udah videonya udah ada ya. Oke? Ya, Oke? pokoknya Oke. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye! dadah.